Tentu. Teori bahwa pertarungan akhir One Piece adalah perang ideologi adalah salah satu spekulasi paling fundamental dan bermakna. Teori ini menyederhanakan konflik kompleks di seluruh cerita menjadi pertarungan antara dua konsep yang berlawanan, kebebasan dan tirani. Ideologi Luffy, kebebasan. Kebebasan pribadi. Sejak awal, impian Luffy adalah menjadi orang paling bebas di dunia. Baginya, Raja Bajak Laut adalah simbol kebebasan, bukan kekuasaan. Kebebasan untuk semua. Luffy tidak hanya peduli pada kebebasannya sendiri, tetapi juga kebebasan orang lain. Ia telah membebaskan banyak kerajaan dan pulau dari tirani, seperti Alabasta, Dressrosa, dan Wano. Tujuannya adalah untuk membebaskan dunia dari pemerintah dunia, yang ia lihat sebagai tirani. Ideologi Blackbeard, tirani. Dominasi. Berbeda dengan Luffy, Blackbeard tidak mencari kebebasan. Ia ingin menguasai dunia dan menjadi raja. Ia menganggap laut adalah tempat di mana yang terkuat berkuasa, dan ia ingin menjadi yang terkuat dari semuanya. Kekuatan, Blackbeard percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, dan ia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ini terlihat dari buah iblis kegelapannya dan kemampuannya untuk mencuri kekuatan orang lain. Pertarungan yang ditakdirkan. Teori ini menyatakan bahwa pertarungan terakhir tidak akan terjadi karena perebutan harta karun atau gelar Raja Bajak Laut. Sebaliknya, pertarungan ini akan terjadi karena Blackbeard mencoba untuk menguasai dunia, dan Luffy akan menghentikannya. Ini akan menjadi bentrokan antara dua filsafat yang berlawanan. Luffy berjuang untuk kebebasan di mana setiap orang memiliki hak untuk hidup sesuai keinginannya. Blackbeard berjuang untuk tirani di mana yang terkuat berkuasa dan mendominasi yang lain. Pada akhirnya, pemenang dari pertarungan ini akan menentukan nasib dunia. Jika Luffy menang, dunia akan menjadi bebas. Jika Blackbeard menang, dunia akan jatuh ke dalam kegelapan. Teori bahwa insiden God Valley yang baru akan menghancurkan sistem angkatan laut dan pemerintah dunia adalah salah satu spekulasi paling epik. Teori ini berpendapat bahwa pertarungan akhir tidak hanya akan mengubah posisi kekuasaan, tetapi juga akan secara fundamental mengubah seluruh tatanan dunia. Mengapa sistem lama harus hancur? Sejak awal cerita, One Piece telah menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini, yang dipimpin oleh pemerintah dunia dan ditegakkan oleh angkatan laut, adalah sistem yang korup, menindas, dan dibangun di atas kebohongan. Pemerintah dunia. Mereka menyembunyikan sejarah, membunuh arkeolog, dan membiarkan para bangsawan dunia bertindak sewenang-wenang. Angkatan laut. Meskipun ada marinir yang baik, seperti Garp dan Kobe, sistem mereka secara keseluruhan dipaksa untuk menegakkan keadilan mutlak yang seringkali menindas orang yang tidak bersalah. Terciptanya dunia baru. Teori ini menyatakan bahwa pertarungan di God Valley yang baru, Marijoa, akan menjadi katalisator bagi kehancuran total sistem ini. Hancurnya Marijoa. Dengan hancurnya Marijoa, kekuasaan dan simbol pemerintah dunia akan runtuh. Para Gorosei dan Imu akan diekspos di depan seluruh dunia, dan kebohongan mereka akan terungkap. Perpecahan angkatan laut akan terpecah. Mereka yang setia pada keadilan sejati, seperti Kobe dan yang lainnya, akan memberontak melawan sistem lama, sementara yang setia pada pemerintah dunia akan hancur bersama sistem tersebut. Era baru. Setelah sistem lama hancur, dunia akan menjadi bebas. Setiap pulau dan kerajaan akan dapat membuat keputusan sendiri tanpa takut pada pemerintah dunia atau bangsawan dunia. Era bajak laut akan berakhir, dan era kebebasan yang sesungguhnya akan dimulai, di mana semua orang bisa berlayar dan hidup tanpa rasa takut. Teori ini memberikan makna yang mendalam pada tujuan Luffy. Ia tidak hanya berjuang untuk menjadi Raja Bajak Laut, tetapi untuk menghancurkan sistem tirani yang telah menindas dunia selama berabad-abad, dan membuka jalan bagi dunia yang benar-benar bebas. Teori bahwa Luffy tidak akan menjadi Raja Bajak Laut adalah salah satu spekulasi paling mendalam dan paling sesuai dengan karakter Luffy. Teori ini berpendapat bahwa tujuan sejati Luffy bukanlah gelar, melainkan sesuatu yang lebih besar. Mimpi sejati Luffy. Sejak awal cerita, Eiichiro Oda telah mengisyaratkan bahwa mimpi sejati Luffy berbeda dengan menjadi Raja Bajak Laut. Menjadi Raja Bajak Laut hanyalah langkah pertama untuk mencapai impian yang lebih besar, yang masih dirahasiakan hingga saat ini. Bagi Luffy, Raja Bajak Laut adalah sinonim dari orang yang paling bebas di dunia. Mengapa gelar Raja Bajak Laut tidak penting lagi? Teori ini berpendapat bahwa setelah insiden God Valley yang baru terjadi, Luffy akan mencapai tujuannya, sehingga gelar tersebut tidak lagi berarti. Kebebasan untuk semua. Setelah pertarungan di God Valley yang baru, dunia akan berubah total. Sistem pemerintah dunia akan hancur, dan semua orang akan terbebaskan dari tirani. Jika seluruh dunia sudah bebas,
maka gelar Raja Bajak Laut tidak lagi memiliki makna. Puncak kebebasan, Luffy akan menjadi orang yang memimpin dunia menuju kebebasan sejati. Ia akan menjadi Raja Bajak Laut dalam segala hal yang penting, kekuatan, pengaruh, dan kebebasan, bahkan jika ia menolak gelar tersebut. Cerminan Roger juga terlihat tidak terlalu peduli dengan gelarnya. Ia dikenal sebagai Raja Bajak Laut, tetapi ia juga menjalani hidup bebas, yang merupakan esensi dari karakternya. Luffy akan melakukan hal yang sama. Dengan menolak gelar Raja Bajak Laut, Luffy akan membuktikan bahwa perjalanannya bukanlah untuk meraih kekuasaan atau gelar, tetapi untuk mencapai kebebasan sejati. Ini akan menjadi akhir yang puitis dan sempurna untuk karakternya. Teori bahwa Garp akan mengorbankan dirinya di pertarungan God Valley yang baru adalah salah satu spekulasi paling emosional dan tragis di kalangan penggemar. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa Garp, sebagai pahlawan dari era lama, harus mengorbankan dirinya demi era baru. Alasan dibalik teori ini. Mengakhiri warisan, Garp adalah pahlawan yang mengalahkan Rox de Sebek, tetapi ia juga gagal menyelamatkan Aceh dari eksekusi. Teori ini berpendapat bahwa Garp merasa bersalah karena kegagalannya. Pengorbanannya di God Valley yang baru akan menjadi cara baginya untuk menebus dosa di masa lalu dan memastikan bahwa sejarah tidak terulang. Membuka jalan bagi Koby adalah murid Garp dan pewaris kehendak pahlawan marinir. Namun, untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya, Koby harus melampaui gurunya. Pengorbanan Garp akan menjadi momen penting bagi Koby untuk menunjukkan kekuatannya dan mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin Angkatan Laut yang baru. Mirip dengan Shirohige, pengorbanan Garp akan mirip dengan pengorbanan Shirohige. Sama seperti Shirohige yang mati untuk melindungi kru dan era baru bajak laut, Garp akan mati untuk melindungi marinir dan era baru keadilan yang diwakili oleh Koby. Bagaimana teori ini berjalan? Di God Valley yang baru, Marijoa, Garp akan berhadapan dengan musuh yang sama menakutkannya dengan Rox, yaitu Blackbeard. Garp akan menyadari bahwa ia tidak bisa mengalahkan Blackbeard sendiri, dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan memberikan Koby kesempatan. Garp akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dan menahan Blackbeard, memungkinkan Koby untuk melarikan diri atau melancarkan serangan terakhir. Pada akhirnya, Garp akan mati sebagai pahlawan sejati, mengakhiri warisan yang ia mulai di God Valley yang pertama, dan membuka jalan bagi generasi penerus. Teori ini sangat kuat karena memberikan akhir yang heroik dan bermakna bagi Garp, sekaligus memajukan alur cerita Koby. Teori bahwa pertarungan akhir One Piece bukan soal harta, melainkan sejarah, adalah salah satu spekulasi paling menarik yang memberikan makna lebih dalam pada akhir cerita. Teori ini berpendapat bahwa ambisi Blackbeard melampaui One Piece, dan ia memiliki tujuan yang lebih besar. Perbedaan tujuan bajak laut. Tujuan tradisional. Sebagian besar bajak laut, termasuk Luffy, memiliki tujuan utama untuk menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Harta karun ini adalah simbol kebebasan dan petualangan yang mereka kejar. Tujuan Blackbeard. Sebaliknya, ambisi Blackbeard berbeda. Sejak awal, ia terlihat tidak terlalu peduli dengan One Piece sebagai harta karun. Ia lebih tertarik pada kekuasaan, dan ia secara terang-terangan mengatakan ia ingin menjadi raja dunia. Pemicu pertarungan terakhir. Teori ini berpendapat bahwa Blackbeard tidak hanya mencari harta, tetapi juga rahasia dunia yang tersembunyi. Senjata kuno, Blackbeard mungkin telah menemukan lokasi atau cara mengendalikan salah satu senjata kuno, Ancient Weapons. Menggunakan kekuatan ini, ia bisa mengancam dunia dan memaksa marinir dan pemerintah dunia untuk bertarung melawannya. Rahasia abad kekosongan, Blackbeard juga mungkin telah menemukan rahasia yang tersembunyi di Poneglyph atau pengetahuan kuno yang bisa ia gunakan untuk mengendalikan dunia. Bukan harta, tapi kekuasaan, pertarungan akhir tidak akan terjadi karena Luffy dan Blackbeard berebut One Piece. Sebaliknya, Blackbeard akan menggunakan rahasia atau senjata yang ia dapatkan untuk menguasai dunia, dan Luffy akan dipaksa untuk menghentikannya. Dengan begitu, pertarungan akhir One Piece akan menjadi konflik ideologi. Apakah dunia harus dikuasai oleh orang yang ingin mengendalikan sejarah, atau dibebaskan oleh orang yang ingin membuat sejarahnya sendiri? Teori bahwa pertarungan akhir One Piece adalah konflik antara kehendak D yang baik dan yang jahat adalah salah satu spekulasi paling fundamental dan bermakna. Teori ini berpendapat bahwa pertempuran ini bukanlah sekadar perebutan harta karun, melainkan perang ideologi yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Dua sisi dari kehendak D. Anggota klan D adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk menyebabkan perubahan besar atau kekacauan di dunia. Teori ini membagi mereka menjadi dua kelompok. Sisi baik, kehendak kebebasan kelompok ini diwakili oleh Gold D. Roger dan Monkey D. Luffy. Kehendak mereka adalah tentang kebebasan, impian, dan petualangan.
Mereka tidak ingin menguasai dunia, tetapi ingin menjelajahi dan hidup bebas di dalamnya. Mereka adalah simbol harapan bagi semua orang. Sisi jahat, kehendak dominasi kelompok ini diwakili oleh Rox de Sebek dan Marshal de Teach, Blackbeard. Kehendak mereka adalah tentang penaklukan, kekuasaan, dan kehancuran. Mereka melihat nama D sebagai hak untuk menguasai dunia dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka adalah simbol tirani dan kekacauan. Pertarungan yang ditakdirkan. Teori ini menyatakan bahwa pertarungan antara Rox dan Roger adalah pertarungan pertama antara kedua kehendak ini. Kemenangan Roger mengawali era bajak laut besar, tetapi tidak menyelesaikan konflik. Sebaliknya, konflik itu diwariskan kepada Luffy dan Blackbeard. Pertarungan terakhir di saga final tidak hanya akan menjadi duel antara dua bajak laut terkuat. Ini akan menjadi pertarungan untuk menentukan makna sebenarnya dari kehendak D. Apakah itu tentang kebebasan sejati atau tentang dominasi total? Pemenang dari pertempuran ini akan menentukan nasib seluruh dunia dan mengakhiri siklus sejarah. Teori bahwa insiden God Valley yang baru akan terjadi tepat 40 tahun setelah insiden yang asli adalah salah satu spekulasi paling menarik, karena memberikan makna mendalam pada waktu. Mengapa 40 tahun? Angka 40 tahun memiliki makna penting dalam alur cerita One Piece. Insiden God Valley terjadi 40 tahun lalu. Eksekusi Roger terjadi 24 tahun lalu. Luffy berlayar terjadi 22 tahun lalu. Rentang waktu ini menunjukkan bagaimana sejarah bergerak dalam siklus. Teori ini berpendapat bahwa 40 tahun adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengulangi sebuah peristiwa besar, dan itu akan terjadi di saga terakhir. Alasan dibalik teori ini. Siklus sejarah, One Piece seringkali menampilkan ide bahwa sejarah terulang. Pertarungan antara Luffy dan Blackbeard adalah cerminan dari pertarungan Roger dan Rox. Jadi, masuk akal jika peristiwa yang mengakhiri saga ini juga merupakan cerminan dari peristiwa yang memulai saga ini. Klimaks yang ditakdirkan, pertarungan yang terjadi pada peringatan 40 tahun akan terasa seperti sebuah takdir yang tak terhindarkan. Semua karakter akan berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan siklus sejarah ini. Pengungkapan rahasia. Pertarungan ini kemungkinan besar akan terjadi setelah rahasia abad kekosongan terungkap, dan ini akan menjadi respons langsung dari pemerintah dunia terhadap kebenaran yang sudah menyebar. Teori ini memberikan makna yang puitis dan takdir pada pertempuran akhir, menjadikannya bukan sekadar pertarungan, tetapi sebuah peristiwa bersejarah yang akan mengakhiri sebuah era dan memulai yang baru. Teori bahwa insiden God Valley yang baru akan terjadi di akhir cerita adalah salah satu spekulasi paling logis dan umum di kalangan penggemar. Teori ini berpendapat bahwa pertempuran ini akan menjadi klimaks yang menyatukan semua alur cerita yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Penyelesaian semua konflik. Teori ini menyajikan bahwa semua konflik besar di One Piece akan mencapai puncaknya di satu tempat dan waktu. Rivalitas Luffy versus Blackbeard. Pertarungan antara kedua penerus kehendak Roger dan Rox akan menjadi puncak dari seluruh cerita, menyelesaikan rivalitas yang sudah ditakdirkan sejak awal. Perang melawan pemerintah dunia. Insiden ini akan menjadi pertempuran terakhir untuk menggulingkan pemerintahan dunia dan mengakhiri kekuasaan mereka yang sudah berjalan 800 tahun. Misteri abad kekosongan, teori ini menyatakan bahwa pada saat insiden God Valley yang baru terjadi, rahasia abad kekosongan sudah terungkap. Pertempuran tersebut akan menjadi respon dari pemerintah dunia terhadap kebenaran yang sudah tersebar. Akhir dari sebuah siklus, teori ini memberikan akhir yang puitis. Era bajak laut besar dimulai dari kekalahan Rox dan kematian Roger. Maka, sangatlah masuk akal jika era tersebut berakhir dengan insiden God Valley yang baru, di mana siklus sejarah akan selesai, dan era baru yang benar-benar bebas akan dimulai. Dengan menempatkan insiden God Valley yang baru di akhir cerita, Eiichiro Oda dapat mengikat semua benang merah cerita dalam satu peristiwa besar yang epik dan tak terlupakan. Tentu. Teori bahwa pertarungan di Marijoa akan menghancurkan Red Line adalah salah satu spekulasi paling puitis dan bermakna untuk akhir cerita One Piece. Teori ini menggabungkan geografi dunia dengan impian karakter utama. Fakta geografi dunia One Piece. Dunia One Piece terbagi menjadi 4 lautan yang berbeda, North, South, East, dan West Blue, oleh 2 garis besar, Grand Line, garis vertikal yang membagi dunia. Red Line, garis horizontal, seperti benua, yang membagi Grand Line. Kedua garis ini membuat keempat lautan terisolasi dan membuat perjalanan antar lautan sangat sulit. Teori menghancurkan Red Line. Teori ini berpendapat bahwa pertempuran terakhir akan terjadi di Marijoa, yang terletak tepat di puncak Red Line. Perang yang sangat besar, melibatkan kekuatan seperti Luffy, Blackbeard, dan pasukan revolusioner,
akan menyebabkan kerusakan masif yang akhirnya menghancurkan sebagian besar Red Line. Hasil, terciptanya All Blue. Penghancuran Red Line akan memiliki dua konsekuensi utama. Menghancurkan kekuasaan, dengan hancurnya Marijoa, simbol kekuasaan pemerintah dunia akan runtuh, mengakhiri dominasi mereka selama berabad-abad. Menyatukan dunia, yang paling penting, kehancuran Red Line akan menghilangkan pembatas antara keempat lautan. Ini akan memungkinkan semua jenis ikan dari setiap lautan untuk bertemu di satu tempat. Teori ini mengikat tujuan utama Luffy, menjadi raja bajak laut dan orang paling bebas, dengan impian terbesar krunya. Dengan menghancurkan Red Line, Luffy akan secara harfiah menyatukan dunia dan menciptakan All Blue, sebuah impian yang selama ini dikejar oleh Sanji. Ini akan menjadi akhir yang indah dan penuh makna, karena Luffy tidak hanya memenangkan pertarungan, tetapi juga memenuhi impian teman-temannya. Teori bahwa Marijoa akan menjadi God Valley yang baru adalah salah satu spekulasi paling populer dan masuk akal tentang lokasi pertarungan akhir One Piece. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa sejarah akan terulang di tempat yang paling penting dan paling dilindungi di dunia. God Valley yang asli. God Valley adalah pulau milik bangsawan dunia, tempat pertempuran legendaris terjadi 40 tahun lalu. Peristiwa ini sangat penting karena mempertemukan Roger dan Garp melawan Rocks. Setelah pertempuran, pulau ini dihancurkan dan dihapus dari peta dunia oleh pemerintah dunia. Marijoa sebagai panggung terakhir. Teori ini menyatakan bahwa Marijoa, sebagai ibu kota pemerintah dunia dan tempat tinggal bangsawan dunia, adalah cerminan sempurna dari God Valley. Pusat kekuasaan, Marijoa adalah jantung kekuasaan dan korupsi di dunia. Pertempuran di sini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran ideologi yang akan mengakhiri dominasi 800 tahun oleh pemerintah dunia. Simbol penghancuran Marijoa akan menjadi simbol pembebasan. Lokasinya yang berada di puncak Red Line juga memiliki makna besar. Jika Marijoa hancur, seluruh Red Line bisa runtuh, menghubungkan keempat lautan, North, South, East, dan West Blue, menjadi satu samudra besar. Hal ini bisa jadi adalah impian tersembunyi Sanji, yaitu menemukan All Blue. Pertemuan semua kekuatan. Pertempuran di Marijoa akan menyatukan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam perang terakhir. Bajak laut, Luffy, Blackbeard, Marinir, Akainu, Koby, dan pasukan revolusioner, Sabo. Teori ini membuat pertarungan akhir jauh lebih besar dari sekadar pertarungan. Ini adalah pertarungan untuk nasib dunia, yang akan berakhir dengan kehancuran sistem lama dan lahirnya era baru yang benar-benar bebas. Teori bahwa Buggy akan menjadi penjebak di God Valley yang baru adalah salah satu spekulasi paling lucu dan masuk akal di kalangan penggemar. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa posisi Buggy sebagai Yonko yang tidak disengaja akan memainkan peran penting dalam memicu pertempuran terakhir. Buggy sebagai Yonko yang ajaib. Naik tahta karena kebetulan. Buggy menjadi Yonko bukan karena kekuatan, melainkan karena kesalahpahaman dan keberuntungan murni. Ia adalah figur yang lemah di mata bajak laut lain, yang menjadikannya target yang sempurna. Figur jebakan. Teori ini berpendapat bahwa pemerintah dunia, angkatan laut, atau bahkan Shanks akan menggunakan Buggy sebagai umpan. Mereka tahu bahwa dengan memancingnya, mereka juga akan memancing bajak laut lain yang ambisius, terutama Blackbeard yang ingin mengambil gelar dan wilayah Yonko. Bagaimana teori ini berjalan? Buggy di lokasi strategis. Buggy entah bagaimana akan sampai di Marijoa, mungkin karena ia tidak sengaja mengikuti arah petunjuk. Atau, ia mungkin ditangkap oleh marinir dan digunakan sebagai alat tawar-menawar. Blackbeard mengambil umpan. Blackbeard, yang ambisinya sangat besar, akan melihat Buggy sebagai Yonko yang paling mudah dikalahkan. Ia akan pergi ke Marijoa untuk mengambil gelar dan wilayah Buggy. Datangnya Luffy. Luffy, yang tahu Buggy adalah teman lama, akan muncul untuk menyelamatkannya atau sekadar terlibat dalam kekacauan yang terjadi. Pemicu perang. Dengan hadirnya Buggy sebagai Yonko, Blackbeard, dan Luffy di satu lokasi, pertempuran besar yang menakutkan akan dimulai. Buggy, tanpa menyadarinya, akan menjadi pemicu utama dari pertempuran yang akan menghancurkan dunia. Teori ini sangat populer karena sangat cocok dengan karakter Buggy. Ia akan menjadi pahlawan yang tidak disengaja, yang secara tidak sengaja menggerakkan peristiwa terbesar dalam sejarah, persis seperti perannya dalam Perang Marineford. Teori bahwa Imu adalah Rocks yang asli, adalah salah satu spekulasi paling dalam dan kompleks, karena ia menghubungkan dua misteri terbesar di One Piece. Teori ini berpendapat bahwa Rocks hanyalah pion di tangan entitas yang jauh lebih kuno dan jahat. Peran Rocks sebagai yang asli. Rocks adalah bajak laut legendaris yang memiliki ambisi ekstrim untuk menjadi raja dunia dan menghancurkan pemerintah dunia. Ia mengendalikan kru bajak laut yang paling kuat dalam sejarah,
menjadikannya ancaman terbesar yang pernah ada. Imu sebagai Rocks yang sebenarnya. Teori ini menyatakan bahwa Imu adalah entitas abadi yang telah mengendalikan dunia dari balik layar selama berabad-abad. Imu adalah Rocks yang sesungguhnya karena Imu adalah kebenaran. Rocks ingin menghancurkan dunia karena ambisinya, tetapi Imu telah melakukannya secara diam-diam selama berabad-abad, menghapus kerajaan dan sejarah sesuka hati. Ini menunjukkan bahwa Imu adalah kekuatan destruktif yang lebih besar dari Rocks. Rocks sebagai bidak catur. Teori ini berspekulasi bahwa Rocks bukanlah kekuatan orisinal. Ia mungkin hanyalah seorang bajak laut yang menemukan rahasia kuno yang membuatnya memiliki kekuatan luar biasa. Tetapi Imu mengizinkannya menjadi kuat hanya untuk melihat bagaimana ia akan menghancurkan dunia. Penguasa dari kegelapan. Jika Rocks mewakili kegelapan dalam bentuk bajak laut, Imu mewakili kegelapan dalam bentuk penguasa. Pertarungan akhir tidak akan melawan penjahat yang sudah meninggal, melainkan melawan penguasa yang telah bersembunyi selama berabad-abad. Menjaga keseimbangan, Imu ingin menyeimbangkan dunia, tetapi dengan cara yang absolut. Jika ada yang terlalu kuat atau berpotensi menjadi ancaman, ia akan menghapusnya. Ini bisa jadi alasan mengapa ia membiarkan Garp dan Roger mengalahkan Rocks. Teori ini membuat alur cerita menjadi lebih besar dan epik. Pertarungan final bukan hanya melawan bajak laut, tetapi melawan entitas yang jauh lebih tua, yang telah menjadi penyebab konflik dalam sejarah dunia. Tentu. Teori bahwa Sabo akan mengambil peran Monkey D. Dragon dalam insiden God Valley yang baru adalah salah satu spekulasi yang sangat menarik dan logis di kalangan penggemar. Teori ini berfokus pada ide bahwa pertarungan akhir tidak hanya melibatkan bajak laut dan marinir, tetapi juga kekuatan ketiga yang paling penting, pasukan revolusioner. Peran Monkey D. Dragon yang asli. Monkey D. Dragon adalah pemimpin pasukan revolusioner, dan meskipun tidak berada di God Valley, tujuannya untuk menggulingkan pemerintah dunia memiliki kaitan erat dengan tujuan Rocks. Dragon melihat sistem dunia yang ada begitu bobrok sehingga ia ingin menghancurkannya. Sabo mengambil peran Dragon. Teori ini menyatakan bahwa Sabo, sebagai kepala staf dan pewaris kehendak Dragon, akan memainkan peran krusial di God Valley yang baru. Pemimpin yang muncul, Sabo akan menjadi pemimpin yang memimpin pasukan revolusioner untuk menghancurkan pemerintah dunia dan para bangsawan dunia di Marijoa. Aliansi tersembunyi, pertarungan ini tidak hanya antara Luffy dan Blackbeard. Sabo akan memanfaatkan kekacauan untuk mencapai tujuannya, yang sama-sama ingin menghancurkan pemerintah dunia. Ia bisa saja bersekutu dengan Luffy untuk mengalahkan Blackbeard, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, mengakhiri kekacauan di dunia. Pemenang sejati. Teori ini juga berspekulasi bahwa pada akhirnya, bukan Luffy atau Kobe yang akan menggulingkan pemerintah dunia, melainkan pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Sabo, yang akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Teori ini menambahkan dimensi politis dan revolusioner pada pertarungan akhir One Piece, menjadikannya bukan hanya tentang bajak laut dan marinir, tetapi juga tentang pergerakan global untuk kebebasan. Teori bahwa Akainu akan mengulangi peran Sengoku adalah spekulasi yang lebih kompleks, karena karakter Akainu sangat berbeda dari Sengoku, tetapi posisinya dalam angkatan laut membuat teori ini masuk akal. Peran Sengoku yang asli. Sengoku adalah laksamana armada angkatan laut selama insiden God Valley. Meskipun ia seorang petarung yang sangat kuat, peran utamanya dalam pertempuran itu bukanlah sebagai petarung garis depan, melainkan sebagai komandan dan ahli strategi. Ia mengandalkan kekuatan Garp dan Roger untuk mengurus Rocks, sementara ia mengatur strategi dan memimpin dari belakang. Akainu mengambil peran Sengoku. Teori ini menyatakan bahwa Akainu, sebagai laksamana armada saat ini, akan berada di posisi yang sama dalam pertarungan God Valley yang baru. Pemimpin tertinggi, posisi Akainu sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Laut menempatkannya di kursi komando. Ia akan menjadi orang yang membuat keputusan besar dan memimpin semua marinir, laksamana, dan pasukan lainnya. Strategi versus kekuatan. Sifat Akainu yang impulsif dan penuh kebencian terhadap bajak laut mungkin akan membuatnya ingin bertarung langsung. Namun, sebagai laksamana armada, ia kemungkinan akan tetap di belakang layar, mengirim kekuatan terbaiknya untuk menghadapi ancaman. Keadilan mutlak Akainu. Teori ini menyoroti konflik ideologi Akainu. Keadilan mutlaknya tidak akan pernah mengizinkan ia bersekutu dengan bajak laut seperti Luffy. Ia akan melihat aliansi Luffy-Kobe sebagai aib bagi Angkatan Laut, tetapi ia tidak punya pilihan selain membiarkannya, karena ancaman Blackbeard terlalu besar untuk ditangani sendiri. Teori ini memberikan peran yang penting bagi Akainu di saga terakhir. Ia bukan lagi sekadar lawan fisik bagi Luffy, tetapi juga lawan ideologi. Teori bahwa Shanks adalah mata-mata di insiden God Valley adalah salah satu spekulasi paling populer yang mencoba mengungkap misteri masa lalu Shanks. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa Shanks bukan hanya bajak laut biasa,
tetapi memiliki peran yang ditakdirkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Fakta dan misteri. Fakta, manga mengonfirmasi bahwa setelah insiden God Valley, Shanks ditemukan oleh Goldie Roger di dalam sebuah peti harta karun. Misteri, mengapa Shanks berada di sana? Mengapa seorang bayi bisa berada di tengah pertempuran paling brutal dalam sejarah? Shanks sebagai mata-mata. Teori ini berpendapat bahwa Shanks sengaja berada di sana. Ia mungkin berasal dari keluarga yang terkait dengan pertempuran tersebut dan ditakdirkan untuk menyaksikan insiden God Valley dan memastikan keseimbangan dunia tidak hancur. Menjaga keseimbangan, Shanks terkenal karena perannya dalam menjaga keseimbangan dunia. Ia muncul di akhir Perang Marineford untuk menghentikan perang, dan ia sering bertindak untuk menghentikan bajak laut yang terlalu kuat atau ambisius. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang unik tentang dunia. Kekuatan Haoshoku Haki. Shanks memiliki Haoshoku Haki yang sangat kuat. Teori ini berspekulasi bahwa kekuatan haki yang luar biasa itu adalah warisan genetik dari salah satu orang tuanya, yang mungkin adalah tokoh penting di God Valley. Misi yang diwariskan, Shanks mungkin tidak mengetahui masa lalunya, tetapi ia secara naluriah mengikuti sebuah misi untuk menjaga dunia dari kehancuran total. Teori ini memberikan makna yang lebih dalam pada karakter Shanks. Ia bukanlah seorang bajak laut yang hanya mencari petualangan, tetapi seorang individu yang memiliki peran penting dalam sejarah dunia. Ia adalah mata-mata yang mengamati pertempuran paling besar di masa lalu, dan sekarang ia berada di garis depan untuk memastikan sejarah tidak terulang dengan cara yang salah. Teori bahwa Koby akan mengulangi peran Garp adalah salah satu spekulasi paling menarik yang berfokus pada alur cerita di masa depan. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa Koby adalah pemimpin marinir yang ditakdirkan untuk bersekutu dengan Raja Bajak Laut yang akan datang, persis seperti yang terjadi di masa lalu. Peran Monkey D. Garp yang asli. Garp adalah seorang laksamana madya marinir yang dijuluki pahlawan marinir. Meskipun tugasnya adalah menangkap bajak laut, ia terpaksa bersekutu dengan Goldie Roger untuk mengalahkan Rox D. Sebek, musuh yang lebih besar. Tindakannya ini melanggar aturan marinir, tetapi dilakukan demi kebaikan yang lebih besar. Koby mengambil peran Garp. Teori ini menyatakan bahwa Koby, yang memiliki tekad yang kuat untuk menegakkan keadilan, akan mengambil peran yang sama seperti Garp. Pahlawan masa depan, Koby telah menunjukkan sifat heroik berkali-kali, termasuk saat ia membela warga sipil di Amazon Lily. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki tekad untuk menjadi pahlawan yang sejati, seperti Garp. Sekutu bajak laut, meskipun Koby adalah marinir, ia memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Luffy. Hubungan ini akan menjadi kunci. Sama seperti Garp yang bersekutu dengan Roger, Koby akan bersekutu dengan Luffy untuk mengalahkan ancaman yang jauh lebih besar, Blackbeard. Bertarung demi kebaikan. Jika insiden God Valley terulang, Koby akan menyadari bahwa ia harus bekerja sama dengan bajak laut untuk melindungi dunia. Ia tidak akan peduli dengan aturan pemerintah dunia, tetapi akan mengikuti naluri keadilannya, persis seperti Garp di masa lalu. Teori ini memberikan makna yang lebih dalam pada persahabatan antara Luffy dan Koby, dan menunjukkan bahwa warisan Garp bukanlah kekuatan, melainkan tekad untuk berbuat benar, bahkan jika itu berarti harus melanggar aturan. Teori bahwa Luffy akan mengulangi peran Roger adalah salah satu spekulasi paling kuat tentang bagaimana cerita One Piece akan berakhir. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa sejarah akan terulang, tetapi dengan hasil yang berbeda. Alur cerita God Valley yang asli. Pada insiden God Valley, Goldie Roger, seorang bajak laut, terpaksa bersekutu dengan Monkey D. Garp, seorang marinir, untuk mengalahkan ancaman bersama mereka, Rox D. Sebek. Aliansi ini sangat tidak lazim karena bajak laut dan marinir adalah musuh bebuyutan, tetapi ancaman Rox begitu besar sehingga mereka harus bekerja sama. Luffy mengambil peran Roger. Teori ini menyatakan bahwa Luffy, sebagai pewaris kehendak Roger, akan berada dalam situasi yang sama di masa depan. Sekutu yang tidak terduga, Luffy akan bersekutu dengan Koby, yang mewarisi kehendak dan rasa keadilan Garp. Meskipun mereka berada di sisi yang berlawanan, ikatan persahabatan dan tujuan mereka yang sama akan mempersatukan mereka. Ancaman bersama, ancaman terbesar di masa depan adalah Marshal D. Teach, Blackbeard, yang dianggap sebagai pewaris kehendak Rox. Ambisinya untuk menguasai dunia akan memaksa Luffy dan Koby untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama. Pertarungan di panggung dunia, pertarungan ini tidak akan terjadi di God Valley, tetapi kemungkinan besar di lokasi yang sama pentingnya, yaitu Marijoa atau di puncak Red Line. Teori ini sangat populer karena tidak hanya menunjukkan kemiripan antara Luffy dan Roger, tetapi juga memberikan makna lebih dalam pada warisan yang diwariskan oleh Garp dan Roger. Ini akan menjadi pertarungan yang ditakdirkan, di mana cucu Garp dan pewaris kehendak Roger bersatu untuk melindungi dunia, persis seperti yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Tentu,
Teori bahwa Blackbeard akan mengulangi peran Rocks adalah salah satu spekulasi paling kuat di komunitas penggemar. Teori ini berpusat pada gagasan bahwa Marshal Deitch bukan hanya musuh biasa, melainkan pewaris sejati dari tokoh paling jahat dalam sejarah. Peran Rocks D. Sebek yang asli. Rocks dikenal karena ambisinya yang ekstrim. Ia ingin menjadi Raja Dunia dan menghancurkan pemerintah dunia. Ia mengumpulkan kru yang penuh dengan monster haus kekuasaan seperti Kaido, Big Mom, dan Whitebeard. Mereka tidak memiliki loyalitas satu sama lain, dan hanya mengikuti Rocks karena kekuatan dan ambisinya yang menakutkan. Blackbeard mengambil peran Rocks. Teori ini menyatakan bahwa Blackbeard adalah cerminan sempurna dari Rocks di era modern. Ambisi yang serupa. Tidak seperti bajak laut lain yang ingin menjadi raja bajak laut, Blackbeard memiliki tujuan yang lebih besar dan politis. Ia ingin menguasai dunia, sama persis seperti yang diinginkan Rocks. Ini membedakan mereka dari bajak laut lain yang mengejar kebebasan. Kru yang mirip, kru Rocks adalah kumpulan penjahat yang berkhianat, dan begitu pula kru Blackbeard. Ia merekrut penjahat paling berbahaya dari Impel Down, dan mereka hanya mengikuti Blackbeard karena kekuatan dan potensi kekuasaan yang ia tawarkan. Ideologi yang kontras. Jika Luffy mewarisi kehendak Roger, kebebasan, Blackbeard mewarisi kehendak Rocks, dominasi. Pertarungan mereka di akhir cerita akan menjadi bentrokan antara dua ideologi yang berlawanan yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Kekuatan dan kebrutalan, Blackbeard terkenal karena metode yang licik dan brutal. Ia mengkhianati Shirohige dan mengambil 2 buah iblis, sesuatu yang menunjukkan ambisi tanpa batas yang mengingatkan pada Rocks. Teori ini menjadikan Blackbeard sebagai musuh terakhir yang paling pas. Ia bukan hanya lawan fisik, tetapi juga lawan ideologis yang mewakili sisi gelap dari warisan klan D, yang membuat pertarungannya dengan Luffy terasa seperti takdir yang tak terhindarkan.